menilai pelayanan publik baik atau buruknya tentu harus melibatkan masyarakat, bukan hanya memberikan masukan kepada pejabat saja. Bupati Garut pun harus berani menindak penyelenggara pemerintah di Garut yang tidak taat kepada hukum. Jangan hanya pencurigaan atau hanya penyampaian pendapat saja tanpa adanya fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemarin saya membaca berita tadi malam bahwa Bupati Garut menyampaikan pelayanan publik di Kabupaten Garut itu menurun atau buruk gitu ya. Nah, saya mencoba membaca dari beberapa berita, referensinya ada yang dari Galamedia, ada juga yang dari Fokus Jabar, ada yang dari Kabar Priangan, dan inilah koran. Nah, kita akan coba membaca dulu dari referensi Galamedia dengan judul Garut Darurat Pelayanan Publik Bupati, kata-kata pedas ini bukan dari LSM. Nah, jadi perlu kita garis bawahi ya, isi daripada berita di sini, Kabupaten Garut Darurat Pelayanan Publik. Hal ini disampaikan Bupati Garut Rudi Gunawan, yaitu pada Kamis 19 Mei 2022. Nah, menurut Rudi, pernyataan ini dilontarkan karena saat ini mengalami penurunan kualifikasi dari pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, Rudi juga menyebutkan dulu dari 4 dinas agregatnya adalah 87, tetapi sekarang agregat turun jauh sampai 20 poin. Oleh sebab berharap bahwa hal ini menjadi perhatian semua. Itu kata Bupati Rudi ya di dalam pemberitaan Galamedia di situ. Nah, lalu kita lihat lagi lanjutannya. Nah, di sini selain daripada Bupati Garut Rudi Gunawan dihadiri juga oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, yaitu Pak Dan Satriana, yang dimana menyebutkan pihaknya datang ke Kabupaten Garut guna memenuhi undangan dari Pemkab Garut. Nah, di sini dalam rangka peningkatan kualitas penerapan standar layanan publik serta memberikan motivasi agar Pemkab Garut kembali mencapai kepatuhan tertinggi tahun ini. Itu kata Ketua Ombudsman ya. Nah, jadi ini kami penuhi sebagai bentuk apresiasi kami terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Garut dan juga ingin memberikan motivasi agar Garut yang pernah mendapatkan predikat kepatuhan tertinggi dan kemudian turun menjadi kepatuhan sedang bisa bangkit lagi dan insya Allah bisa mencapai kepatuhan tertinggi pada tahun ini, kata Ketua Ombudsman RI Jawa Barat gitu ya. Nah, di sini disampaikan juga oleh Ketua Ombudsman RI Jawa Barat Pak Dan Satriana. Jadi kedepannya Pemkab Garut memiliki perencanaan untuk melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada pelaksana pelayanan publik secara berkala, dan juga berdasarkan hasil pemetaan tadi Pemkab Garut bisa memberikan apresiasi kepada pelaksana maupun yang telah menunjukkan kinerja baik. Jadi yang melaksanakan pelayanan publik di sini yaitu beberapa para SKPD melalui Sekretaris Dinas sebagai PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi khususnya gitu ya, itu khususnya, tetapi umumnya semua penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi menurut Ketua Ombudsman, satu-satunya alat untuk menguji kinerja kita adalah pelayanan publik oleh masyarakat. Untuk itu menurut saya, kata Ketua Ombudsman ya, pemerintah Kabupaten Garut harus mulai mengembangkan berbagai inovasi. Nah, jadi harus dengan masyarakat. Di sini ada juga berita ya yang kita lihat juga selain daripada Galamedia itu dari Kabar Priangan gitu ya. Nah, di sini di Kabar Priangan hampir sama menyebutkannya itu sebagai penanggung jawab Bupati Garut harus melakukan perubahan-perubahan tentang pelayanan publik. Nah, selain daripada Kabar Priangan ada juga di sini dari Antara News, di mana di Antara News di sini memberikan judul yang ini ya, yang cukup
asik gitu kalau Antara News di sini. Nah, lalu selain daripada Antara News di sini, ada juga di Garut Express ya. Nah, di mana Garut Express di sini dia memberikan judul yang sangat luar biasa, yaitu menampar muka sendiri ya Bupati Garut. Jadi cukup. Tetapi kalau kita buka hari ini, judul tersebut di Garut Express itu tidak ada, tidak bisa dibuka. Gitu judul tersebut gitu ya. Tapi walau alam ya kenapa atau ada apanya. Tapi yang perlu digarisbawahi, di sini ada pernyataan Bupati Garut. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya nyatakan Garut darurat pelayanan publik. Ini kata-kata ini adalah kata-kata pedas, bukan dari LSM, tapi saya sebagai penanggung jawab pemerintah di Kabupaten Garut. Itu kata Bupati pada kemarin itu, pada Kamis ya, di ruangan Setda yang disaksikan juga oleh Ketua Ombudsman, ada Sekretaris Daerah, ada Pak Suherman di Asdanya gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya selaku masyarakat Kabupaten Garut yang selama ini aktif memperhatikan pelayanan-pelayanan publik dan kebijakan-kebijakan publik, ini berat selama ini ketika rekan-rekan dari LSM, dari ormas, dari masyarakat menyampaikan kritik, menyampaikan masukan, menyampaikan pendapat atau memberikan pendapat, tidak pernah digubris, berarti tidak pernah didengarkan oleh termasuk Bapak sendiri sebagai bupati, oleh seperangkat kepala dinas atau mungkin pejabat-pejabat yang di bawahnya. Karena statement yang Bapak sampaikan itu adalah ini ucapan saya sebagai penanggung jawab, bukan dari LSM. Berarti kalau LSM atau ormas atau masyarakat menyampaikan kritik, saran dan pendapat itu tidak didengar, gitu ya. Jadi konotasinya kan berbeda seperti itu. Saya berharap atau saya juga meminta bahkan saya menantang Bupati Garut untuk melakukan fokus diskusi grup atau istilahnya debat publik secara terbuka yang dihadiri oleh Bupati Garut, SKPD terkait, baik itu Kominfo selaku Humas Kabupaten Garut dan juga sebagai masyarakat ya. Kita debat terbuka saja, diskusi terbuka di lapangan atau di mana dibuatkan panggung. Saya minta live. Jadi tidak ada istilahnya ada settingan atau bagaimana, dan harus diundang masyarakat seperti sekarang ini ya. Peningkatan kinerja tentang pelayanan publik ya, atau istilahnya peningkatan kapasitas pelayanan publik. Apa yang ditingkatkan itu hanya pemborosan anggaran menurut saya kalau masyarakat tidak dilibatkan, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Jawa Barat Pak Dan Satriana, pengukuran kinerja pelayanan publik itu adalah masyarakat, terhadap masyarakat, bukan terhadap pejabatnya. Kalau pejabatnya jelas-jelas mohon maaf mungkin ke belakang mereka hanya melaporkan asal Bapak senang. Faktanya di lapangan banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Garut. Jadi saya berharap Pak Bupati bisa melakukan dasain dan dasyalen apa yang disampaikan dalam undang-undang dilaksanakan. Seperti halnya contoh di sini kita bisa sedikitnya membaca atau membuka ya di pasal konsideran Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara gitu ya. Negara itu siapa? Pemerintahan gitu ya. Pemerintahan di sini siapa? Ada pejabat tata usaha negaranya berkewajiban gitu memberikan pelayanan, bukan mau dilayani pejabat itu. Kebanyakan kan sekarang mohon maaf pejabat itu pengen dilayani. Contoh, punten ya mohon maaf, datang dari kabupaten ke kecamatan, datang dari kabupaten ke desa. Kan harus disiapkan makannya atau istilahnya minumnya, untuk yang yang diberikannya makan ringannya apa. Kadang-kadang dalam tanda kutip mohon maaf Pak Bupati, ketika pejabat pulang, contohnya hal kecil ini bukan hal yang tabu ini ya. Pejabat itu ketika pulang itu ingin selalu dikasih amplop gitu. Nah, jadi selain mereka akan diberikan uang amplop, padahal kan sudah jelas ada perjalanan dinas di DPA kabupaten itu. Nah, lalu di sini di pasal 2 juga Undang-Undang tentang 25 tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang pelayanan publik dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Jadi jangan hanya retorika gitu. Retorika
pemerintah memberikan pelayanan semaksimal mungkin, kita itu harus melayani rakyat. Bullshit itu. Yang ada pejabat itu pengen dilayani oleh masyarakat gitu ya. Nah, undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum juga. Mana yang kepastian hukum ini gitu ya. Itu hal kecil tadi, contohnya ketika pejabat datang dari kabupaten, datang ke kecamatan atau ke daerah atau ke desa, pasti pemerintah di desa, pemerintah di kecamatan atau yang di bawah itu bingung untuk siapkan makannya, untuk transportasinya gitu ya. Padahal mereka itu sudah ada SPPD-nya gitu. Nah, jadi dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Garut, jangan hanya sebuah retorika, tetapi ada sein dan rasulnya itu harus benar-benar fakta. Dan sekali lagi, saya termasuk mungkin pasti akan banyak masyarakat-masyarakat yang lain atau organisasi-organisasi yang lain yang meminta, bahkan bisa menantang Bupati untuk debat publik secara terbuka dengan SKPD-nya, dengan lidasnya, terkait pelayanan publik seperti apa yang senyata-nyatanya. Dan saya ingat waktu dulu Pak Bupati sempat bilang atau pernah bilang bahwa laporan hasil pemeriksaan itu terbuka dan bisa diminta oleh siapapun. Faktanya sekarang gitu ya, inspektorat bersembunyi di balik dokumen rahasia negara. Rahasia negaranya apa di sana? Toh pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan pemerintah itu harus transparan dan akuntabel, tapi hasilnya bisa rahasia. Dari mana dasar hukumnya gitu? Kecuali kalau hasil pemeriksaan investigatif itu khusus untuk APH atau diperintahkan oleh Pak Bupati, itu tidak bisa dibuka kepada publik. Nah, kalau pemeriksaan rutin, apanya yang rahasia? Pengelolaan anggaran kan sesuai dengan undang-undang harus transparan dan akuntabel. Lalu hasil akhirnya bisa rahasia, kan nggak nyambung Pak Bupati. Jadi jangan hanya retorika lah Pak Bupati. Yuk kita sama-sama memperbaiki sistem. Intinya integritas daripada pejabat pemerintah negara ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.